Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang terapi Adler. Saya Inal Fama akan menjelaskan tentang komunikasi teopatik dan interes sosial. Saya Fira Winarningsi akan menjelaskan materi asal mula terapi Adler. Saya Jumrianti akan memaparkan materi fungsi dan peranan terapis. Berikut video penjelasan dari materi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Winarningsi dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang asal mula terapi Adler. Alfred Adler pada tahun 1870 sampai 1912 berkembang psikodinamika pada terapi 8 sampai 10 tahun. Pada tahun 1911 mengangkatkan jabatan sebagai konselor masyarakat psikoanalitik dan pada tahun 1912 mendirikan masyarakat psikologi individual. Pandangan tentang sifat-sifat manusia. Dasar teori Adler, manusia dimotivasi pertama-tama oleh dorongan sosial dan manusia ditentukan oleh keturunan, lingkungan, dan kemampuan untuk menginterpretasi, mempengaruhi, dan menciptakan peristiwa. Penganut Adler berusaha melihat dunia dari kerangka subjektif klien dan realitas subjektif ini mencakup persepsi, keyakinan, dan kesimpulan individual, kesatuan, serta pola kepribadian manusia. Premis dasar dari pendekatan Adler ini disebut juga psikologi individual. Psikologi Adler berasumsi bahwa manusia adalah suatu makhluk kreatif, sosial, dan pengambil keputusan yang memiliki maksud terpadu. Perkenalkan, nama saya Jumrianti dari kelompok 9. Saya ingin memaparkan materi tentang fungsi dan peranan terapis. Fungsi dari terapis adalah membantu klien untuk membebaskan diri dari kekerasan biologis sebagai penggantinya. Sedangkan peranan terapis adalah menunjukkan pada klien bahwa masalah yang dihadapinya berkaitan dengan keyakinan rasionalnya dan bagaimana mengembangkan nilai-nilai serta sikapnya. Hubungan terapis dengan klien yaitu kehangatan pribadi, afeksi, dan hubungan pribadi antara terapis dan klien yang intent memiliki arti yang sekunder. Sedangkan itu ada pula teknik dan prosedur terapeutik memiliki 4 fase. Yang pertama, menciptakan hubungan. Yang kedua, menggali dinamika individu. Yang ketiga, mendorong adanya mawas diri atau memberi semangat untuk pemahaman. Yang keempat, menolong agar bisa berorientasi ulang. Terima kasih. Ya baik, langsung saja saya Inal Fama akan menjelaskan bagaimana proses teopatik. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan proses teopatik. Komunikasi teopatik adalah komunikasi yang dilakukan perawat kepada klien dengan secara sadar dan terencana. Tujuan dari komunikasi teopatik adalah memfokuskan klien agar dapat sembuh dengan seperti biasanya. Selain itu, tujuan dari komunikasi teopatik adalah memfokuskan klien dapat diterima di masyarakat dengan merasa bahwa dirinya sederajat dengan orang lain, sehingga si klien ini bisa hidup secara damai di tengah masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana prinsip dasar dari komunikasi teopatik. Menurut buku yang pernah saya baca dan referensi yang pernah saya baca, komunikasi teopatik mempunyai prinsip dasar, yaitu yang pertama, klien dan perawat harus mengakui atau secara sadar mengakui bahwa komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi teopatik yang saling menguntungkan. Yang kedua adalah perawat harus menghargai keunikan dari masing-masing pasien atau masing-masing dari klien, sebab setiap individu mempunyai karakter yang berbeda. Dan yang selanjutnya adalah si pemberi atau si perawat dan si klien harus menghargai harga diri masing-masing. Adapun sikap perawat terhadap hubungan teopatik adalah yang pertama, perhadapan. Artinya kita sudah siap dengan apa yang akan disampaikan oleh si klien. Yang kedua, mempertahankan kontak mata pada level yang sama. Yang ketiga, membungkuk ke arah klien. Artinya kita sudah siap menerima atau menyampaikan sesuatu hal kepada si klien. Yang keempat, mempertahankan sikap terbuka atau tidak melipat tangan di hadapan klien. Yang kelima, tetap rileks. Dan yang terakhir adalah dapat mengontrol keseimbangan antara ketegangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurik Mahaira dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang interes sosial. Interes sosial, istilah ini berarti kesadaran individu akan kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat manusia dan akan sikap seseorang dalam menangani dunia sosialnya. Di dalamnya mencakup perjuangan untuk menjadi masa depan yang lebih baik. Pada teori Alfred Adler yang menjelaskan bahwa manusia itu lahir dalam keadaan yang lemah dan tak berdaya, dan akhirnya kondisi ini menimbulkan inferioritas dan ketergantungan pada orang lain. Teori Adler yang bertentangan dengan Freud terletak pada kesadaran individu yang berusaha memperbaiki kehidupan dengan konsep bagaimana memahami seseorang yang bekerja keras agar menjadi orang yang sukses. Itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.